Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lingkungan sekitar kita terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup, seperti air, tanah, batu, udara, suhu, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja yang menjadikan suatu benda dikelompokkan ke dalam makhluk hidup dan benda tak hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakan dengan benda tak hidup. Ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup antara lain bergerak, bernapas, beradaptasi, peka terhadap rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, serta memiliki bahan atau materi genetik. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang mudah kita amati yaitu gerakan pada manusia dan sebagian besar hewan. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Alat gerak manusia berupa tangan dan kaki. Adapun alat gerak pada hewan berupa kaki atau tungkai, sayap, dan sirip. Ciri yang kedua adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang yang diterima. Kemampuan ini disebut iritabilitas. Rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsang dari luar tubuh dapat berupa rangsang yang bersifat fisik dan kimiawi. Contoh, rangsang yang bersifat fisik yaitu intensitas cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Sementara rangsang yang bersifat kimiawi dapat berupa bau zat kimia tertentu. Rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar maupun rasa haus. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Ada 5 alat indera, yaitu mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap suara, hidung peka terhadap bau, lidah peka terhadap rasa, serta kulit peka terhadap sentuhan, perubahan suhu, dan tekanan. Semua rangsang akan diterima oleh reseptor pada alat indera. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke sistem saraf pusat sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf untuk menerima dan menyebarkan rangsang. Rangsang yang datang pada tumbuhan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contohnya, daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Ciri yang ketiga, bernapas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen yang dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Selain energi, pembakaran makanan menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Kedua zat ini dikeluarkan saat makhluk hidup menghembuskan napas. Alat pernapasan pada makhluk hidup bermacam-macam.
Paru-paru merupakan alat pernapasan pada manusia dan hewan darat. Insang merupakan alat pernapasan pada hewan air. Trakea merupakan alat pernapasan serangga. Tumbuhan tidak memiliki paru-paru, insang, atau trakea sebagai alat pernapasan. Tumbuhan memiliki alat pernapasan khusus yaitu stomata dan lentisel. Stomata merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun, dan lentisel merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan kulit batang. Ciri yang keempat adalah beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini berguna agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Bentuk adaptasi terdiri atas 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contoh adaptasi morfologi yaitu tumbuhan air yang memiliki daun lebar, misalnya teratai. Daun lebar berperan membantu mempercepat penguapan. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contoh adaptasi fisiologi yaitu bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga agar datang dan membantu penyerbukannya. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku yaitu bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya agar keberadaannya tidak diketahui pemangsa. Ciri yang kelima, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, dan untuk perkembangbiakan. Makhluk hidup memperoleh makanan dengan cara yang berbeda-beda. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pada proses ini, tumbuhan mengambil air dari dalam tanah dan mengambil karbon dioksida dari udara. Kedua zat tersebut dengan bantuan cahaya matahari dapat diubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu, hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri. Manusia memperoleh makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan. Adapun beberapa jenis hewan memperoleh makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Hewan karnivora memangsa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Namun ada juga hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan yang lainnya. Ciri yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa pada makhluk hidup merupakan sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh apabila tidak dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut ekskresi. Alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Zat sisa pada makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, uap air dan karbon dioksida, serta cairan empedu. Urin dihasilkan oleh ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kencing. Kulit mengekskresikan keringat.
Proses pernapasan juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Kedua zat tersebut dikeluarkan dari paru-paru pada saat mengembuskan napas. Sementara cairan empedu diekskresikan oleh hati. Ciri yang ketujuh, berkembang biak. Perkembangbiakan pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generatif atau perkembangan secara kawin dan vegetatif atau perkembangan secara tidak kawin. Perkembangbiakan generatif ditandai oleh adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sperma dihasilkan oleh testis sedangkan sel telur dihasilkan oleh ovarium. Hasil pertemuan dua sel kelamin akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi individu baru yang mewarisi sifat kedua induknya. Misalnya, rusa melahirkan anak. Adapun alat perkembangbiakan tumbuhan berupa bunga yang terdiri atas benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif hanya memerlukan satu individu. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dapat dilakukan menggunakan tunas, contohnya adalah hidra, atau melalui fragmentasi, contohnya pada planaria. Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu tunas pada pisang, umbi lapis pada bawang, dan umbi batang pada kentang. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yaitu cangkok pada pohon mangga, stek pada batang tebu. Tujuan perkembangbiakan pada makhluk hidup adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri yang kedelapan adalah tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami fase pertumbuhan dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan menjadi dewasa. Pada proses pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tubuh yang semula dari kecil lalu berubah menjadi besar. Hal ini terjadi karena jumlah dan ukuran sel penyusun tubuh mengalami penambahan. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor keturunan dan hormon. Adapun faktor luar meliputi faktor-faktor lingkungan, misalnya suhu dan kelembapan udara. Ciri yang kesembilan adalah memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. DNA dan RNA terangkai di dalam kromosom. Bahan genetik berperan menyintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Keberadaan materi genetik ini memungkinkan makhluk hidup untuk bisa memperbanyak diri. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.